Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisut Tasi wal Khamsuna fi bayanil hijrah li ta'atillah. Pasal ini menerangkan mengenai hijrah menuju taat kepada Allah. Ini yang pernah saya sampaikan pada waktu malam bulan Muharram, bulan hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun wa iyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai pira-pira kawulane ingsun, wahai hamba-hambaku rupane alladzina amanu kang padha iman sapa ibad, alladzina amanu kang padha iman sapa ibad. Inna ardi saat temene bumine ingsun iku wasi'atun, luas, jembar. Jadi bumi yang diciptakan oleh Allah ini tidaklah sempit. Kalau Mekah toh ya sempit. Selain Mekah masih banyak bumi yang lain. Bumi Mekah, bumi Madinah. Bumi Madinah itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, subur, makmur, dan aman. Fa iyaya fa'budun. Fa iyaya mengko ing ingsun fa'budun mengko nyembah sapa sira kabeh. Yang penting dimanapun kalian berada, asal bisa ibadah terhadap Allah ya, kalian mudah untuk ibadah kepada Allah, harus hijrah, maka hijrah. Jadi yang patut hijrah itu pertama, kita keluar dari daerah kita itu kalau kita di daerah asal itu sulit untuk melakukan ibadah. Jangan hijrah itu dikarenakan misalnya Indonesia hijrah ke Amerika. Kalian di Indonesia ini mencari rezeki susah, ekonominya susah, mencelat maring Amerika ini salah. Ini salah. Karena rezeki niku sudah diatur oleh Allah. Jadi yang pertama yang patut hijrah itu dikarenakan adalah fa iya ya fa'budu. Ini yang perlu dicatat. Sama halnya kalian santri. Nanti kita akan sampai ke sana. Santri. Hijrah yang patut dilakukan oleh seorang salik, orang yang menambah ilmu, menelusuri ilmu agama, maka patutlah dia hijrah keluar dari kampungnya menuju daerah yang di situ banyak para ustadz, para alim untuk menimba ilmu agama. Ai idalam tashal, ai dalam tashal tegese nalikane ora gampang lakum kedue sira kabeh apa al ibadatu ibadah. Dalam tashal nalikane ora gampang lakum kedue sira kabeh apa ne sing ora gampang al ibadatu ibadah. Ibadahnya susah. Ya sama. Orang tua kalau melihat santri melihat anaknya di rumah ibadahnya susah. Bangun subuh kudune berantem dhisik, kudune gelut dhisik.
Lah iya orang belum itu. Dibuka orang tangi-tangi. Sudah disiram, wong tuanya dipancal. Angel kan. Akhirnya keputusannya wis kon makan belah ning pondok. Ya gitu ya. Makanya yang ada di pondok bersyukur. Di dalam tashal lakum ala ibadah. Kalau kalian itu tidak mudah ibadah fi baldatin ing dalam sebuah negara. Di dalam sebuah negara. Tapi alhamdulillah ini kita ini sudah merdeka semenjak tahun 45. Temanya pas, kemerdekaan. Merdeka, disitulah merdeka pendidikan, disitulah merdeka kita untuk menunaikan ibadah. Bagaimana waktu itu kalau kita masih dijajah, pendidikan kita susah, ibadah juga susah. Kayak saat ini yang belum merdeka itu adalah bumi Palestina. Mau ibadah, tahu-tahu bomnya jatuh di sebelahnya, jatuh di depan pintu. Susah. Patut hijrah enggak? Kalau mau silakan hijrah, boleh saja. Kan buminya Allah itu luas. Inna ardi wasi'atun. Hijrah ke Indonesia yang aman, hijrah ke Malaysia yang aman, hijrah ke Brunei yang aman. Walam yatayassar lan ora gampang lakum kedue sira kabeh apa idharu dinikum. Kalau tidak gampang, tidak mudah idharu dinikum, memperjelas agamamu. Artinya memperjelas agamamu apa? Ya mensiarkan agamamu, sembahyang ning masjid. Sembahyang kan ning rumah bisa sembahyang kan? Di rumah kan sembahyang boleh. Tapi kepenginnya kan sembahyang makanya yang masjid. Ganjarannya gede, jamaah. Syiar. Kan seperti itu. Ada nuzulul Quran, memperingati nuzulul Quran. Ada kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi. Nah ini namanya fi idhari dinikum, di dalam memperjelas agama. Ya agama sih di hati ya cukup. Iman itu di hati. Tapi perlu ditampakkan oleh jawari. Perlu ditampakkan. Fahajiru ila haitsu, maka dari itu fahajiru. Ini kalau mengenai kitab kayak gitu enak, maka akan ketemu. Agar kalian itu tidak sulit memperjelas agamamu. Maka kan kayak gitu bisa. Fahajiru gitu. Fahajiru mengko padha hijrah sapa sira kabeh ila haitsu maring endi-endine panggonan. Wis pindah ke tempat mana? Kalian yang gunung, ustadznya enggak ada. Di Ketanggungan ada Jalawastu ya. Jalawastu. Itu adalah Jalawastu masih di Brebes. Tidak jauh, tapi terpencil. Orang pinternya sedikit. Kalau merasa dia menemukan agama yang betul adalah Islam, hijrahlah dari situ. Hijrah, pindah, misalnya ke Jagalemeni. Nah, ini patut hijrah ini. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus ya sama dengan orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu seperti itu. Orang Arab jahiliyah, sing bodoh-bodoh. Orang Arab jahiliyah itu bodoh-bodoh itu ya ceritanya kalau dulu ya orang namanya orang bodoh ya usil. Ana wong wadon lewat ya diusil, digodain. Itu orang Arab jahiliyah. Nah, terkenal dengan nama Badui. Suku Jalawastu itu juga mirip orang Badui. Ya tamassa lakum dalika.
Ya tamasa kang lancar lakum kedue sira kabeh apa dalika mengkono-mengkono ibadah. Pindah ke satu tempat, fahajiru ila haitsu, pindah ke suatu tempat, ya tamassa lakum dalika. Ya tamassa kang lancar lakum kedue sira kabeh apa dalika mengkono-mengkono ibadah. Tempat pindah ke suatu tempat yang tempat itu kamu bisa lancar melakukan ibadah. Nah, kalau santri kan ning omah ora bisa ibadah. Angel. Gelut bae karo wong tuane. Dolan bae apalagi kalau musim pandemi begini. Sekolah tidak berangkat, di rumah makan, tidur, pergi, pulang malam nggak sekolah. Nah, ini keuntungan bagi seorang santri. Alhamdulillah selagi saya menyampaikan ini adalah keuntungan kalian, maka dimanfaatkan dengan baik. Wan hulan saking Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, wonten sebuah hadis, man farra bidinihi min ardin ila ardin, man utawine sapa wong iku farra lumaku, orang yang berjalan atau berlari, layu, lumaku, beda atau sama sih? Beda ya? Ya samalah. Orang yang pergi berlari, migrasi, bidinihi krono agamane, bidinihi krono agamanya, demi agamanya, demi memperdalam agamanya, min ardin ila ardin, dari bumi yang satu kepada bumi yang lain, walau kana lan senajan ono opo firor, walau kana senajan ono opo firor itu masdarnya farro itu berlari, keluar dengan cepat, hijrah. Firor itu masdarnya. Walau kana lan senajan ono apa firor, artinya pelariannya, senajan dia itu melakukan pelarian, iku sibron kelawan sak jengkal, dia keluar dari kota tersebut, dari bumi tersebut, walaupun satu jengkal saja, maka istaujabah, maka dia berhak untuk mendapatkan al-jannata ing surga. Luar biasa kan? Santri juga sama begitu. Kamu hijrah, tujuannya hijrah, ngerasa saya tidak bisa ibadah di rumah, belum pinter, ngajinya masih belepotan, menuju pondok. Belajar kamu di pondok, hijrah, bisa ibadah nyaman. Kok ujuk-ujuk mati nang pondok, maka kamu istaujaba al-jannata, kamu berhak untuk mendapatkan hadiah yang namanya surga. Makanya untung kalian itu dikirim ke sini. Walau kana sibron, walaupun kamu keluarnya baru satu jengkal, istaujaba mengko ngahati sapa man al jannata ing surga. Pertanyaannya, kamu sudah di sini keberuntungan. Kalau nggak betah mau pulang nggak? Kalau nggak betah mau pulang nggak? Ayo pulang Gus. Wah, ya itulah kamu bagian dari orang yang merugi. Orang betah balik jadi orang sing merugi. Apalagi lagi pandemi begini. Sampai kapan pandeminya? Gak tahu. Ya kan? Gak tahu. Wa kana lan ono sapa man iku rafiqa Ibrahim wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Wa kana lan ono sapa man farra bi dinihi min ardin illa ardin, itu loh. Orang yang keluar dari bumi yang satu ke bumi yang lain dikarenakan
agamanya, maka dia itu menjadi rafiqo Ibrahim, menjadi sahabatnya Nabi Ibrahim wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Katanya nomor. Berarti ini kalau menjadi rafiqo Ibrahim wa Muhammadin, surganya itu adalah surganya paling atas. Paling atas. Jadi alal a'la illiyin, atas yang paling dhuwur pol-polan, surga sing paling dhuwur. Enak dari santriku sudah diistimewakan, termasuk sekarang dari santri diistimewakan. Tak potret ngono, apa bisa di luar belajar kayak begini? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Pakai masker semua. Ini santri kan orang masih masker. Seperti nabai maca tibbil qulub, Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus baca, mungkin diparingi selamat. Alhamdulillah sampai detik ini sehat, sentosa. Ya sakit jenengan manungsa ya, sakit ono wae. Walqa jawabu sartin makhdufin idil ma'na inna ardi wasi'ah. Saya cepat tak lewat itu. Illam tukhlisu al-ibadata li fi 'abdin fa ahlisuha fi ghairiha. Illam tukhlisu, lamun ora murniaken sapa sira kabeh. Illam tukhlisu, lamun ora murniaken sapa sira kabeh al-ibadata ing ibadah li maring ingsun, li kedue ingsun. Jika kamu tidak ikhlaskan atau memurnikan ibadahnya untuk Allah fi ardin, di dalam satu bumi tertentu, fa ahlisuha, kalau kamu di bumi tertentu itu tidak bisa memurnikan agamanya Allah, artinya kamu tidak bisa ibadah secara khusyuk, secara tumaknina. Sembayang nekene dikejar-kejar karo Belanda. Biyen kan ya, sebelum 45 sembayang di sini dikejar-kejar sama Belanda. Datang lagi tentara Jepang, datang lagi ini. Ini kan tidak bisa memurnikan ajarannya Allah, agamanya Allah. Sehingga kalau ibadah tidak bisa jedar. Sembayang karo melayu, salat khauf. Ini lam tukhlisu al ibadati fi ardin, di dalam bumi tertentu, maka fa'ahlisuha fi ghairiha, maka murnikanlah ajaran Allah, agamanya Allah di dalam bumi yang lain. Karena Allah dawuh inna ardi wasi'atun, buminya Allah itu luas, monggo dipilih, sing kamu memilih itu bisa ibadahnya baik. Makanya hijrahnya kalian itu kesini dimanfaatkan dengan ibadah sholat, minimal ibadah sholat fardu itu kamu bisa lakukan secara berjamaah dan disiplin tepat waktu. Minimal itu. Wis misalnya mudoknya 3 tahun tok orang belum bisa maca kitab. Sebagai belum bisa maca kitab, ilmu nahu belum bisa, difasihkan membaca suratul Fatihahnya sebagai bekal untuk ibadah sholat. Karena rukun kaulinya sholat itu pasti membawa suratil Fatihah. Itu sekali lagi ini santri, minimal konkuwe surat al-Fatihahnya kudu fasih. Sing tasdid ya kudu tasdid, sing do ya kudu do, sing shot ya kudu shot. Tidak boleh diganti, tidak boleh dikurangi jumlah hurufnya. Itu yang penting kuwi.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben-saben nafas, setiap jiwa iku dha'iqatul maut, merasakan mati. Ai tanaluhu la mahalata. Ai tanaluhu tegese merkoleh maut, la mahalata tidak ada keraguan, ai pasti. Qat'un la mahalata ai qat'un, tidak ada keraguan, tidak robah. Kalau mati itu datang pasti, walaupun fi burujim musyayyadah, di dalam tembok yang sangat tebal, dindingnya berlapiskan baja, tebalnya setebal apa gitu, ya tetap nek mati yo mati. Ayo pamane kok nanggo masker do berlo nek mati wis teka ya pon tetap mati. Ya, tapi menggunakan masker itu adalah untuk mengurangi resiko dan patuh sama pemimpin. Kalau bicara kematian tak, tembok tebal di burujim musyayyadah juga tetap aja orang bisa ngumpet. Kon ngumpet ning leng sing paling jero gawe bunker ben malaikat orang bisa mlebu ya tetap mati. Udah bisa. Itu yang dimaksud tanaluhu la mahalata. Kematian itu akan datang, tidak bisa diragukan lagi. Tsumma ilaina turja'un. Ini masih tafsirnya ya. Lil jaza. Kemudian kepada kamilah turja'un, dikembalikan sapa sira kabeh. Ya para santri, kudu eling kamu kelak akan dikembalikan kepada Allah lil jaza, untuk menerima pembalasan amal baik, pembalasan amal buruk. Fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuha hawiyah. Wa min hadalan iku waman utawi sapa wong waman utawi sapa wong ada iki utawi dha'iqatul maut, iku akibatuhu pungkasane orang yang dha'iqatul maut, merasakan maut itu adalah merupakan akibat atau pungkasane maut, sebab akibat. Akibatuhu akibate man atau pungkasane man, sebuah sebab akibat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati urip. Atau kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahya tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kamu kan dulu tidak ada, kemudian kamu hidup. Bersyukur kan dihidupkan oleh Allah, pasti akan mati. Ini kan sebab akibat. Dihidupkan ya, karena sebab kamu hidup pasti ada akibat kamu mati. Namanya saja kalian itu makhluk itu mati, tapi kelak kamu akan dihidupkan kembali, akan mendapatkan pembalasan. Wa min hada akibatuhu yang bahi mengko patut apa ayyajtahida, maka dari itu kamu seyogyanya atau sepatutnya ayyajtahida ing yen toh nemen-nemeni bersungguh-sungguh
fil isti'dad ing dalem cawis-cawis mempersiapkan. Karena ada sebab akibat, orang itu tadinya tidak ada kemudian dihidupkan dan pasti mati, kemudian dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya, maka sepatutnya kamu itu yambahi ayyajtahida, sepatutnya kamu itu bersungguh-sungguh mempersiapkan fil istidadi lahu maring mati. Jadi nek kalian sembahyang tepat waktu dioprak-oprak itu dalam rangka fil istidadi lil maut, mempersiapkan kematian. Kayak gitu loh. Jadi kalau sudah dipanggil-panggil, siap-siap ditinggalkan semuanya. Sing turu lagi dibukai utawa krungu, akhirkan tidurmu, selesaikan tidurmu, bangun cepet-cepet, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, cepat-cepat menuju ampunan Allah. Di situ saya sering menyebutkan kepada kalian, memberikan motivasi, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kamu diberikan surga, ada surga, wa jannatin, ada surga, arduha, yang luasnya itu seluas 7 langit tingkatan dan 7 bumi tingkatan. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kamu kalau dengar itu maknanya itu. Maka ketika itu kamu saya beri motivasi, ayo cepet-cepet sembahyang. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Semangat, pan duwe surga, jalannya leto. Pan duwe surga orang bisa ngalah ngantuk. Santri itu harus farrikil bitnata wan nuwama, harus mampu memecah, mengurangi urusan perut. Makanya sering puasa, latihan. Wa farrikil an-nuwama, mampu mengurangi ngantuk, perngantukan itu dikurangi, dilawan ngantuk dulu. Kalau siang hari udah tidur belum? Dari habis jam 6 sampai sekarang udah tidur belum? Belum. Benar. Jangan tidur siang. Orang satu, ayah saya itu nggak pernah tidur siang, nggak pernah. Hanya rileks saja, siang itu hanya untuk istirahatnya, rileks saja, istirahat ringan, rileks. Istirahatnya malam jam 9, jam 10 baru istirahat. Kamu tidurnya jam berapa? Jam 10? 11? Ya itu kamu yang nggak bisa manfaatkan waktu. Turune jam rolas. Berdiniah dopok di si. Mestinya berdiniah langsung tuh siap-siap ancang-ancang mancal selimut turu. Tangi jam 4 dibuka tangi jam 4. Isinya ndak go tahajud. Tangi di kamar mandi 15 menit jam 4.15, subuhnya jam 4.35. Nyandak 15 menit gue sembahyang tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Minimal kan itu. Tapi dilakukan terus aja. Kenapa? Agar menimbulkan karakter. Yang saya inginkan itu menimbulkan karakter. Jadi kalau sudah jadi karakter di rumah, nanti lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum gitu ya. Walladzina amanu lan utawi pira-pira wong sing padha iman, wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihat ing perbuatan baik, sembahyang 5 waktu, itu perbuatan baik. Birrul walidain,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya ila akhir. Berbuat baik terhadap lingkungan dan semuanya lah. Ya, takwa terhadap Allah, takwa terhadap manusia, takwa terhadap alam. Lanubawwi anna moko nyekti manggonaken sapa ingsun Allah. Lanubawwi anna mongko nyekti, lamnya lam taukid, makanya maknanya nyekti, niscaya bahasa Indonesianya. Maka niscaya saya akan menempatkan kamu benar-benar, karena di belakangnya ada nun taukid sakila. Lanubawwi anna, kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia begitu. Niscaya saya akan menempatkan kamu benar-benar minal jannati ghurafan. Nyekti manggunakan temen sapa ingsun hum ing sira kabeh ailanu nazzilannahum, tegese nyekti nempataken sapa ingsun hum ing sira kabeh minal jannati saking surga ghurafan ing pira-pira